Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang amalan nisfu Sya'ban. Untuk menghemat waktu, apakah ini sunnah atau tidak? Pertanyaannya itu. Di dalam hadis yang sanadnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, nomor hadis 6642, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatlu'ullah azza wa jalla illa khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, di malaman nisfu Sya'ban, Allah menurunkan rahmat kepada makhluknya, fayaghfir li'ibadihi, maka Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, illa li'isnain, kecuali dua golongan. Yang pertama, musyahin, yaitu orang-orang yang selalu bermusuhan, punya dengki, zalim, hasud, ya, ini tidak akan diampuni sama Allah. Kedua, waqatal nafs, orang yang berperang, membunuh tanpa sebab, membunuh tanpa hak, ini juga diampuni sama Allah. Maka saudara-saudaraku, marilah kita bebaskan dari dendam, hasud, dengki, apalagi membunuh. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Ada juga di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, Ibnu Taimiyah berkata, idza shalal insan lailatan nisfi, apabila salat manusia di malam nisfu Sya'ban munfaridan, sendirian, atau fi jama'atin, atau berjamaah, khassah, secara khusus, kama kana yaf'alu tawaif minas salaf, sebagaimana bukti yang dikerjakan oleh para salaf. Fahuwa ahsan, kata Ibnu Taimiyah mengatakan boleh, fahuwa ahsan, maka itu baik. Amalan-amalan itu amalan-amalan baik, yaitu amalan-amalan para salaf, para tabi'in. Nah, dan juga ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz kedua, halaman 235, bab Ihya'u Lailatin Nisfi min Sya'ban. Jumhurul fuqaha, ya, tentang sunnah menghidupkan nisfu Sya'ban, sebagaimana dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'bana faqamu lailaha. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bukti malaman nisfu Sya'ban, faqamu lailaha, maka berdirilah di malamnya. Artinya memperbanyak salat sunnah. Wa shamu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzil fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai terbenamnya matahari. Ingatlah, min mustaghfirin fa'aghfirullah, kata Allah, hambanya yang beristighfar di malaman nisfu Sya'ban,
memohon ampunan, maka Allah akan mengampuninya. Dan ingatlah juga, mustarziqin fa'arzuquhu, minta rezeki kepada Allah, memohon rezeki kepada Allah yang halalan tayyiban mubarakan, maka Allah akan memberikan rezeki. Dan juga ingatlah, mubtalan fa'u'afih, apabila hambanya memohon lindungan atau memohon perlindungan, penjagaan dari bala dan mara bahaya yang terlihat dan juga yang tidak terlihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Kaza hatta yatlu al-fajr, sehingga munculnya fajar. Mudah-mudahan kita semua bisa menghidupkan malaman nisfu Sya'ban. Pertanyaannya lagi, apakah boleh membaca surah Yasin 3 kali? Jawabannya boleh-boleh saja, karena surah Yasin itu bagian daripada Al-Quran dan juga hatinya Al-Quran. Boleh saja, silahkan menghidupkannya itu di malaman nisfu Sya'ban, silahkan. Kemudian di dalam kitab Akhbarul Makkah Al-Imam Faqihiyah, yang hidupnya hampir seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang wafat 241 dan beliau wafatnya 272. Bagaimana aktivitas ahli Mekah zaman dulu? Dikatakan, zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wajtihadihim fiha li fadliha. Menuturkan amalan ahli Mekah di malaman nisfu Sya'ban ini, mereka berijtihad di dalamnya karena keutamaan-keutamaannya di bulan Sya'ban itu, atau di nisfu Sya'ban itu. Wa ahlu Makkah fima madu ila yaumin idza kanat lailatin nisfi min Sya'ban. Nah, apabila bukti di malaman nisfu Sya'ban, kharaja ammatur rijal wan nisa. Nih, di situ banyak yang keluar, laki-laki maupun perempuan, ila masjid, menuju masjid. Fasallu, maka mereka salat. Watafu, mereka tawaf. Wa ahyu lailatahum, kemudian mereka itu malamnya dihidupkan di malam nisfu Sya'ban itu, hatta sobaha, sehingga datang waktu subuh. Biqiraah, menghidupkannya dengan membaca Al-Quran fil masjidil haram, di masjidil haram, hatta yakhtimul Quran kullahu, sehingga sampai khatam Al-Quran semuanya. Wa yusallu, kemudian mereka salat. Wa akhadhu min ma'in zamzam tilka laila, dan mereka itu mengambil air Zam-Zam di malaman nisfu Sya'ban itu. Fasyaribuhu, maka mereka itu meminumnya. Wagtasalu bih, dan mereka itu mandi dengan air Zam-Zam itu. Wa khabbuhu indahum lil maradha. Nah, dan kemudian mereka itu mengobati dengan air Zam-Zam itu bagi mereka-mereka yang sakit. Yabtaghuna bidzalikal barakah fi hadhil lailah. Mereka itu semuanya mengambil keberkahan di malaman nisfu Sya'ban. Ini keadaannya di waktu orang-orang ahli Mekah di zaman dahulu. Inilah penyampaian singkat. Mohon dimaafkan bila salah-salah, dan juga mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.